René Descartes dan filsafat modern meragukan untuk menemukan kebenaran. Menyelami pemikiran René Descartes dan signifikansinya dalam filsafat modern. Pembahasan ini mengulas secara mendalam tentang René Descartes, tokoh sentral dalam perkembangan filsafat modern yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Descartes memperkenalkan paradigma baru dalam berfilsafat, khususnya dengan mengkritik sistem Aristotelian yang dominan sebelumnya dan menggantinya dengan metode berpikir yang menekankan keraguan metodis dan penggunaan rasio sebagai sumber utama pengetahuan yang dapat dipercaya. Konsep-konsep kunci seperti dualitas antara res cogitans dan res excellens rasionalisme serta metode keraguan menjadi fondasi pemikiran Descartes yang masih relevan hingga kini. Selain itu, Descartes juga memberikan kontribusi penting pada dasar epistemologi dan etika, termasuk gagasannya tentang free will dan hubungan antara jasmani dan rohani pada manusia. Pentingnya mempelajari Descartes terletak pada bagaimana ia menginisiasi revolusi dalam dunia filsafat dan ilmu pengetahuan modern, memberikan alat berpikir kritis yang diperlukan untuk memisahkan kebenaran dari ilusi, serta memperkenalkan pendekatan ilmiah melalui analisis dan skeptisisme yang sistematis. René Descartes dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern karena inovasinya menggantikan filosofi Aristotelian dengan metode baru. Pendekatannya menekankan penggunaan logika, matematika, dan keraguan metodis sebagai jalan menuju kebenaran. Konsep dualisme tubuh dan jiwa menjadi dasar pemikiran tentang manusia sebagai makhluk dua substansi. Metode ilmiah modern dan rasionalisme berakar dari gagasan Descartes. Pertama, latar belakang hidup René Descartes dari matematika ke filsafat. Meski hidupnya relatif singkat, pengaruhnya sangat besar. Sejak kecil dikenal cerdas namun fisiknya ringkih, sehingga diberi izin untuk bangun siang. Awalnya ia bercita-cita menjadi pengacara, kemudian bergabung dengan dunia militer di mana ia juga dikenal sebagai ahli strategi perang. Namun, sekitar tahun 1619, Descartes mengalami momen pencerahan yang mengubah jalur hidupnya dari militer ke filsafat dan pemikiran. Descartes lahir di Prancis tahun 1596 dan meninggal pada usia 54 tahun. Ia melakukan uzlah ke Belanda selama beberapa tahun, menulis karya-karya pentingnya di sana, termasuk saat menghadapi tantangan dan kesulitan, seperti ketika menjadi guru privat Ratu Swedia yang akhirnya meninggal karena radang paru-paru. Descartes memiliki keistimewaan dan kecerdasan luar biasa sejak kecil. Ia mengajarkan pentingnya berfilsafat atau melakukan refleksi mendalam sebagai cara membuka mata dan akal kita terhadap kebenaran hidup. Menghindari sikap yang hanya menerima segala sesuatu tanpa pertanyaan. Proses ini dianalogikan dengan memilah apel busuk dari apel yang baik agar tidak merusak keseluruhan keranjang. Ia sempat bergabung dalam dunia militer sebelum beralih ke filsafat. Momen pencerahan tahun 1619 memicu perjalanan intelektualnya dalam mencari kebenaran. Pengasingan dan kesendirian menjadi fase penting dalam karya-karyanya. Kedua prinsip hidup dan metode berfilsafat Descartes memegang prinsip hidup yang unik, yaitu
To live well, you must live unseen. Hidup dengan baik berarti hidup tanpa terlalu dikenal orang lain agar bebas berkembang tanpa gangguan. Ia menegaskan bahwa pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya adalah yang berasal dari rasio, bukan semata dari pengalaman indrawi yang bisa bersifat subjektif dan menipu. Metode keraguan menjadi inti dari filsafat Descartes yang mengajarkan untuk meragukan semua hal yang belum terbukti pasti agar dapat memisahkan yang benar-benar dapat dipercaya dari yang keliru. Hidup yang baik adalah hidup yang tidak terlalu terikat pada pengakuan orang lain. Rasio memungkinkan kita untuk memahami kebenaran logis dan matematis yang tidak tergantung pada persepsi indera. Berfilsafat adalah membuka mata dan akal agar tidak hidup dalam kebutaan. Keraguan sistematis adalah jalan menuju kebijaksanaan dan kebenaran. Metode keraguan seperti memilah apel busuk agar hanya yang benar yang diterima. Ketiga, metode empiris dan rasionalisme. Kritik Descartes terhadap Aristotelianisme. Descartes menolak pandangan Aristotelianisme yang mengandalkan empirisme sebagai sumber pengetahuan utama. Misalnya, indera bisa salah dalam membedakan antara mimpi dan kenyataan, atau kesan visual yang menipu seperti pensil yang tampak patah dalam air. Rasio adalah sumber pengetahuan yang lebih dapat dipercaya dibandingkan indera. Pengalaman empiris bersifat subjektif dan dapat menipu. Ilustrasi mimpi dan penglihatan pensil di air menunjukkan keterbatasan indera. Rasionalisme menjadi landasan filsafat modern Descartes. Argumen keraguan, dream argument, deceiving God, dan evil demon. Descartes mengajukan 3 argumen skeptis utama untuk menggugat dasar realitas dan pengetahuan manusia. Dream argument, tidak ada bukti pasti bahwa kita tidak sedang bermimpi pada saat ini. Pengalaman mimpi bisa sangat nyata sehingga sulit dibedakan dari kenyataan. Meskipun segala hal diragukan, fakta bahwa ada seseorang yang sedang meragukan dan berpikir adalah bukti eksistensinya. Dari sini lahir gagasan bahwa keberadaan diri sebagai makhluk berpikir adalah substansi pertama yang tidak bisa disangkal. Deceiving God argument, jika Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa saja menipu kita tentang realitas, membuat kita percaya yang salah sebagai benar. Evil demon argument, ada kemungkinan adanya makhluk jahat yang sengaja menipu kita, membolak-balikkan kebenaran dan kenyataan. 3 argumen ini menekankan bahwa segala sesuatu yang dianggap nyata dan benar harus diragukan, karena tidak ada jaminan mutlak atas kebenaran inderawi maupun spiritual. Pengalaman hidup bisa dianggap mimpi tanpa bukti pasti. Tuhan yang Maha Kuasa juga bisa menipu persepsi manusia. Ada kemungkinan makhluk jahat mengacaukan persepsi dan pengetahuan. Keraguan total sebagai fondasi untuk mencari kepastian yang sesungguhnya. 5 kepastian yang tak terbantahkan. Cogito ergo sum. Setelah meragukan segala hal, Descartes menemukan satu kepastian yang tidak dapat diragukan, yaitu aku berpikir, maka aku ada. Ini menjadi titik awal yang kokoh untuk membangun kembali pengetahuan dengan dasar yang pasti. Kepastian utama adalah eksistensi diri sebagai makhluk berpikir. Keraguan itu sendiri membuktikan keberadaan yang meragukan. Cogito ergo sum
menjadi fondasi utama epistemologi, titik awal refleksi filosofis untuk membangun kebenaran baru. 6 substansi, pikiran, materi, dan Tuhan. Tubuh berfungsi secara mekanis dan mengikuti hukum alam. Sementara jiwa adalah substansi yang rasional dan mengendalikan tubuh. Descartes membedakan 3 substansi utama yang membentuk realitas. Namun, dalam manusia, jiwa yang rasional yang mengatur tubuhnya. Res cogitan, substansi yang berpikir dan sadar, yaitu jiwa atau akal. Res extensa, substansi yang memiliki dimensi fisik, ruang dan dapat diukur. Tuhan, substansi sempurna dan maha, ada yang menjadi penyebab dan puncak dari segala sesuatu. Ketiga substansi ini membentuk pandangan metafisik Descartes yang dikenal sebagai dualisme, terutama dalam konteks manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Realitas terdiri dari pikiran, materi, dan Tuhan. Manusia adalah makhluk dualistik, jasmani dan rohani. Tuhan sebagai substansi sempurna yang pasti ada secara logis. Substansi materi mengikuti hukum alam, sedangkan pikiran adalah esensi kesadaran. 7 dualisme dan hubungan antara tubuh dan jiwa. Descartes menegaskan bahwa manusia adalah satu kesatuan dari 2 substansi yang berbeda, tubuh dan jiwa. Ia juga membahas pentingnya menjaga keseimbangan emosi agar akal dapat berfungsi optimal dalam pengambilan keputusan etis. Ia menggunakan analogi jam tangan yang dibuat oleh clockmaker. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang mengatur materi secara mekanis. Konsep ini membuka jalan bagi perkembangan psikologi dualistik dan pandangan spiritual yang menempatkan akal dan jiwa sebagai pusat kendali manusia. Manusia memiliki 2 unsur berbeda, jasmani dan rohani. Tubuh mengikuti hukum mekanis alam, jiwa mengendalikan tubuh. Tuhan sebagai pencipta alam dengan hukum yang berjalan otomatis. Dualisme menjadi pondasi pemikiran, psikologi, dan spiritualitas. Etika Kartesian, dasar moralitas berdasarkan akal dan kebebasan. Descartes juga mengembangkan pemikiran etika yang menekankan 4 hal utama sebagai dasar pertimbangan baik dan buruk, eksistensi Tuhan sebagai parameter utama kebaikan dan keburukan, kedudukan manusia di alam semesta, memahami posisi dan peran manusia, dualisme tubuh dan jiwa, menjaga keseimbangan manfaat bagi jasmani dan rohani. Free will, kebebasan memilih menjadi syarat mutlak untuk tindakan bermoral. Kebaikan, menurut Descartes, ditemukan melalui penggunaan akal yang benar dan pengetahuan yang luas, serta kondisi mental yang seimbang. Moralitas berakar pada kesadaran akan Tuhan dan posisi manusia. Keseimbangan antara jasmani dan rohani harus dijaga. Kebebasan memilih menentukan nilai moral tindakan. Akal dan pengetahuan menjadi alat utama menemukan kebaikan. 9 hikmah dan nasihat Descartes untuk kehidupan modern. Selain teori-teori filsafatnya, Descartes juga meninggalkan banyak nasihat praktis yang relevan hingga kini. Di antaranya, gunakan akal secara aktif, bukan hanya memiliki akal. Orang pintar dapat membawa kebaikan atau keburukan besar. Gunakan akal untuk kebaikan. Perhatikan tindakan lebih dari kata-kata orang untuk memahami pikiran mereka.
Jangan terlalu terbawa emosi atau perdebatan yang tidak produktif. Selalu optimis dan terus maju meski gagal, karena kegagalan adalah proses belajar. Jaga jarak dari kebodohan yang disengaja, karena kebodohan yang dipertontonkan bisa melahirkan kebodohan nyata di masyarakat. Akal harus digunakan secara aktif untuk menghasilkan kebaikan. Orang pintar memiliki potensi ganda dalam pengaruhnya. Tindakan lebih mencerminkan pikiran daripada ucapan. Optimisme dan ketekunan adalah kunci kesuksesan. Hindari kebodohan pura-pura agar tidak menciptakan kebodohan sejati dalam masyarakat.